Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Sehat? Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kimia pada materi berikutnya, yaitu bentuk molekul. Bentuk molekul ini adalah materi lanjutan dari materi ikatan kimia yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bentuk molekul, kita mulai dengan membahas pengertian dulu. Bentuk atau geometri molekul. Jadi ada yang menyebutnya bentuk molekul, ada yang menyebutnya geometri molekul. Adalah kedudukan atom-atom dalam molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya elektrostatis elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Jadi gampangnya, bentuk molekul ini ada karena ada ikatan-ikatan antar atom. Bentuk molekul baru ada ketika molekul itu berikatan kovalen. Sedangkan pada ikatan ion pada umumnya tidak terbentuk molekul, tidak terbentuk bentuk molekulnya maksud saya. Karena pada ikatan ion atau elektrovalen, elektron dilepas dan ditangkap, sementara pada ikatan kovalen elektronnya digunakan bersama sehingga akan terbentuk ikatan. Nah, ikatan ini yang kemudian menyebabkan molekul itu punya bentuk. Bentuk molekul ini diramalkan atau ditentukan dengan menggunakan dua teori utama, yaitu teori domain elektron dan teori hibridisasi. Kita bahas mulai dari teori domain elektron. Untuk menentukan bentuk molekul, teori ini menggunakan pasangan elektron di sekitar atom. Kemarin kita kenal ada dua jenis pasangan elektron, yaitu pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, PEI baik itu tunggal, rangkap 2, rangkap 3 tetap dianggap sebagai satu domain. PEB juga dianggap sebagai satu domain. Jadi dia tidak melihat ada berapa pasang, entah itu ikatannya tunggal, rangkap, tapi ketika dia berikatan maka dianggap satu domain. Elektron bebas juga dianggap sebagai satu domain. Nah, kita akan membahas bentuk-bentuk dasar dari molekul-molekul yang terjadi akibat adanya ikatan kovalen. Bentuk dasar yang pertama ini namanya adalah bentuk linear. Seperti pada gambar, bentuk ini akan diperoleh atau akan terjadi jika dalam suatu molekul terdapat dua pasangan elektron ikatan. Misal contohnya pada gambar adalah BeCl2. Be sebagai atom pusat berikatan dengan Cl sebelah kiri dan berikatan dengan Cl sebelah kanan. Be memiliki dua elektron valensi yang berwarna merah. Ini miliknya Be. Nah, elektron valensi dari Be ini akan berikatan dengan elektron dari Cl, 1. Jadi, satu elektron dari Cl kiri dan satu elektron dari Cl sebelah kanan. Maka di sekitar Be akan ada dua pasangan elektron ikatan. Di sebelah kiri satu pasang, di sebelah kanan satu pasang. Sehingga menurut teori domain elektron, ini dihitung satu domain, sebelah kanan juga dihitung satu domain. Jadi total ada dua domain elektron di sekitar Be. Tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi bentuknya akan lurus, membentuk garis lurus. Sudut yang dibentuk antara PEI ini sebesar 180 derajat. Bentuk dasar yang berikutnya adalah segitiga datar. Segitiga datar atau bentuk segitiga dibentuk jika dalam suatu molekul terdapat 3 domain elektron. Contohnya di sini adalah BCl3. B di tengah, dia punya 3 elektron valensi, satu berikatan dengan Cl yang sebelah sini, satu berikatan dengan Cl yang sebelah atas kanan, dan satu berikatan dengan Cl yang di bawah. Sehingga seluruh elektron dari Be ini berikatan dengan elektron dari Cl. Total adalah 3 domain elektron karena ada 3 pasangan elektron ikatan. Sudut yang dibentuk antara atom satu ke atom yang lain
sebesar 120 derajat. Bentuk dasar berikutnya adalah tetrahedron. Bentuk tetrahedron ini akan diperoleh jika dalam suatu molekul terdapat 4 domain elektron. Sebagai contoh di sini adalah CH4. Atom-atom dalam molekul yang berbentuk tetrahedron akan berada dalam suatu ruang piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sama sisi. Jadi bisa dibayangkan bahwa bentuk dari tetrahedron ini adalah seperti piramida yang alasnya adalah segitiga. Jadi piramida alas segitiga. Yang di ujung-ujung piramidnya, di puncak, di dasar segitiganya, ini adalah substituen. Sementara atom pusat berada di tengah piramidanya. Molekul yang memiliki bentuk tetrahedron ini contohnya adalah CH4 dengan sudut ikatan yang terbentuk antara atom satu dan atom yang lain itu sebesar 109,5 derajat. Bentuk dasar yang kelima namanya adalah trigonal bipiramida. Bentuk dasar ini akan diperoleh jika dalam suatu molekul terdapat 5 domain elektron. Atom pusat berada di tengah, sementara substituen berada pada jarak yang maksimal. 1 di atas, 1 di bawah, kemudian yang 3 berada di bidang datar yang di tengah. Sudut ikatan yang terbentuk adalah atom yang atas dengan atom yang berada di tengah ini sudut ikatannya sebesar 90 derajat. Sementara yang atas dan yang bawah ini ini 90 derajat antara atas dan tengah. Sementara atom yang tengah dengan atom tengah lainnya ini sebesar 90 derajat. Contoh molekul yang memiliki 5 domain elektron dengan bentuk trigonal bipiramida ini adalah PCl5. Bentuk dasar yang terakhir namanya adalah oktahedron. Bentuk oktahedron maksud saya, diperoleh jika dalam suatu molekul terdapat 6 domain elektron, di mana atom pusat berada di tengah, sementara 6 substituen akan mengelilingi atom pusat dengan posisi 1 di atas, 1 di bawah, dan 4 berada di tengah, di garis tengah. Sudut ikatan yang dibentuk adalah 90 derajat antara atom substituen atas dengan tengah ini 90 derajat, sesama tengah dan tengah ini juga 90 derajat. Berarti ada bentuk dasar mulai dari linear tadi jika domain elektronnya 2. Kemudian ada trigonal planar jika bentuk domain elektronnya ada 3, tetrahedral jika domain elektronnya ada 4, trigonal bipiramida jika domain elektronnya ada 5, dan oktahedron jika domain elektronnya ada 6. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bentuk molekul? Yang pertama adalah dengan cara menggambar ikatan kovalen dalam suatu molekul. Jadi kunci untuk bisa mengetahui bentuk molekul dengan cara teori domain elektron adalah dengan mengetahui struktur kovalennya atau gambar kovalennya. Nah, sekarang yang kita bahas dari linear hingga oktahedral tadi itu adalah bentuk dasar di sekitar atom pusat jika terdapat domain-domain elektron. Nah, bagaimana jika salah satu domain elektron itu kemudian diisi oleh elektron bebas? Nah, menurut teori VSEPR atau teori tolakan pasangan elektron, adanya elektron bebas itu akan mempengaruhi sudut ikatan. Perhatikan contoh yang digambarkan di layar. Ketiga, contoh ini semuanya memiliki 4 domain elektron. Contoh yang pertama, tetrahedral. Domain elektronnya ada 4. 1, 2, 3, 4.
trigonal piramida, domain elektronnya juga ada 4. 1, 2, 3. Nah, yang satu domain elektronnya diisi oleh pasangan elektron bebas. Bentuk V, domain elektronnya juga ada 4. 1, 2, 2 lainnya diisi oleh pasangan elektron bebas. Jadi ketiga contoh yang ditampilkan di layar semuanya memiliki 4 domain elektron. Bedanya adalah keberadaan dari PeB atau pasangan elektron bebas. Jika pada contoh tetrahedral tidak ada PeB, trigonal piramida ada PeB, kemudian yang bentuk V juga ada PeB sebanyak 2. Pengaruh dari adanya PeB ini menyebabkan sudut ikatan ini menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan jika tidak ada PeB. Sehingga saya tuliskan di sini bahwa gaya tolak menolak PeB dengan PeB itu lebih besar jika PeB berdekatan dengan PeI, dan ini juga lebih besar jika PeI berdekatan dengan PeI. Sehingga adanya PeB di atas ini akan mendorong ikatan-ikatan yang di bawah ini menjadi lebih mengerucut. Sehingga sudut ikatan pada trigonal piramida itu akan lebih kecil dari 109,5. Di bentuk V, sudut ikatannya juga akan lebih mengecil dibandingkan dengan di trigonal piramida karena terdapat lebih banyak pasangan elektron bebas. Sehingga adanya pasangan elektron bebas itu nanti akan mempengaruhi bentuk molekulnya. Bentuk dasarnya tetap, hanya untuk bentuk molekulnya akan berubah. Nah, apa saja bentuk-bentuk molekul jika dalam satu molekul itu terdapat PeB? Kalian nanti bisa cari di literaturnya masing-masing, entah itu di buku paket atau di internet. Nah, berikutnya teori hibridisasi. Jadi menentukan bentuk molekul ini tidak hanya dapat dilakukan dengan teori domain elektron, tapi juga dapat dilakukan dengan cara hibridisasi. Hibridisasi merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. Nah, di dalam teori hibridisasi ini kita tidak perlu menggambar ikatan kovalennya, tapi yang perlu kita ketahui adalah orbital-orbital yang akan ditempati oleh ikatan. Contohnya, dalam molekul SF6. Perhatikan contoh. Dalam molekul SF6, atom pusatnya adalah S. Untuk mengetahui orbital mana yang akan digunakan untuk berikatan, maka kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari S dengan nomor atom 16 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, sementara 3d-nya kosong karena tidak ada isinya. Jadi sampai 3p4 jumlahnya sudah cukup memenuhi, yaitu 16. Nah, karena dia berhenti di P, maka elektron valensi dari S ini adalah di 3s dan 3p. 3s dan 3p. 3s ini ada satu orbital, isinya 2. Jadi yang dimaksud orbital pada gambar ini adalah kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini istilahnya adalah orbital. Di S kotaknya cuma 1, orbitalnya cuma 1, diisi oleh 2 elektron, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Di P, orbital untuk P itu ada 3, 1, 2, 3. Isi elektron di orbital di P adalah 4. 1, 2, 3. Elektron yang keempat yang menghadap ke bawah di sebelah sini. Sementara orbital untuk 3D-nya adalah kosong. Tidak ada. Maka dari gambar orbital kita lihat bahwa elektron di S yang masih bisa berikatan ini tersisa 2. Jadi elektron yang di sini dan elektron yang di sini. Jadi elektron itu akan bisa berikatan jika dia masih sendirian. Pada orbital S, dia yang kosong, yang sendirian, elektron yang sendirian hanya ada 2 elektron.
Contoh yang ini, seperti tadi bahwa elektron yang sendirian yang untuk berikatan hanya ada 2. Sementara senyawa yang dicontohkan tadi adalah SF6. Berarti kita butuh 6 elektron yang sendirian untuk dipasangkan dengan F. Jadi nanti elektron dari F itu akan berpasangan dengan elektron dari S ini. Nah, yang dipasangkan itu ada 6 elektron karena F-nya di sini ada 6. Maka kita harus menyediakan 6 elektron yang sendirian di S. Caranya seperti ini. Ini adalah keadaan dasar. Agar diperoleh 6 elektron yang sendirian, maka elektron yang berpasangan ini kita pindah 1 ke 3D. Jadi yang 3S ini dipindah 1 ke 3D. Yang 3P berpasangan ini 1 juga dipindah ke 3D. Maka akan diperoleh orbitalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini adalah hasil eksitasi atau hasil promosinya. Jadi hasil pindahan dari sini tadi kan pindah ke sini, maka diletakkannya di sini. Nah, yang P dipromosikan ke sini atau dieksitasikan ke sebelah sini, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, pada formasi ini elektronnya sendirian di S sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas karena tadi F-nya juga ada 6, sehingga sudah ada 6 elektron yang sendirian di S. Oke. Sebelum lanjut saya jelaskan. Jadi ketika berpindah, ketika terpromosikan atau ketika dieksitasikan, maka elektron dengan panah menghadap ke bawah ini. Ketika pindah ke kotak ini, maka panahnya akan berubah menghadap ke atas. Nah, setelah diperoleh 6 elektron, maka yang 3D kosong, orbital kosong ini tidak usah digambar, sehingga orbitalnya akan digambar seperti ini. Orbital ini sampai ini digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6 digabung. Kemudian elektron dari F akan masuk ke dalam ini. Jadi akan ada 6 elektron dari F yang masing-masing masuk ke kotak ini. Kotak S masuk 1, P masuk 3, 1, 1, 1 jadi 3, di D masuk 2, 1, 2. Sehingga hibridisasi ini adalah orbital yang ditempati oleh pasangan elektron. Karena yang ditempati adalah S 1 kotak, P-nya ada 3 kotak atau 3 orbital, D-nya 2 kotak atau 2 orbital, maka hibridisasinya disebut sp3d2. Bentuk molekulnya adalah, maaf ini salah, yang benar adalah oktahedral karena ada 6 orbital yang digunakan untuk berikatan. Baik, sekian pembahasan kita mengenai bentuk molekul. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui chat pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.